Kemudian masuklah pada nasihat yang pertama, ayyuhal walad, wahai anakku, min jumlati ma nasaha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu, di antara jumlah nasihat yang biasa digunakan oleh Rasulullah kepada umatnya, yaitu alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi istighaluhu bima la ya'ni. Tanda Allah itu berpaling dari seorang hamba, yaitu ketika seorang hamba itu sibuk melakukan sesuatu yang tak berguna. Ya, ini yang perlu sampean jadikan motivasi dalam hidup. Allah itu rahmatnya akan jauh dari kita, akan jauh kasih sayang Allah dari kita. Artinya Allah berpaling dari kita apabila kita itu senantiasa sibuk melakukan sesuatu yang tak ada faidahnya, tak ada gunanya, tak ada manfaatnya, baik min jihatil qauli wa min jihatil fi'li, dari sudut pandang ucapan ataupun perilaku. Menak kanak santri nikah sering omongannya omongan kosong, omongannya tidak bermanfaat, omongannya tidak ada gunanya, tidak ada faidahnya, maka siap-siap Allah akan menjauhkan kamu dari rahmatnya, jauh dari kasih sayang Gusti Allah. Makanya ini salah satu alasan kenapa di sela-sela kesibukan santri tetap dituntut untuk menjauhkan diri dari handphone, gadget, HP. Di pondok pesantren khususnya dilarang pegang HP, karena rata-rata kangkui cah-cah nom koyok sampean, anak-anak muda seperti sampean, kalau pegang HP manfaatnya itu jauh lebih kecil dibandingkan madorotnya gitu. Bahkan di situ tak sedikit madorot, bahaya, resiko itu lebih besar daripada manfaat. Ini dari dawuh Nabi, ini hal yang tak berguna saja kalau sering kalian lakukan menjauhkan dari rahmat Allah, apalagi yang madorot. Coba bayangkan, hal yang tak berguna saja, tidak ada manfaat, tidak ada madorot, tidak ada bahaya, itu masih bahaya. Paham ya? Jauh dari pandangan rahmat Gusti Allah. Apalagi kita yang ketika memegang handphone, memegang HP, atau hal-hal lain yang tak berguna, seperti main-mainan, sesuatu yang tak berguna hingga melalaikan sampean terhadap kewajiban, maka berapa besar potensinya kita akan jauh dari Gusti Allah. Cobalah bayangkan, sedang-kadang karena sibuk main HP sampai subuhnya di situ hilang. Yang kadang-kadang karena sibuk main HP, hati kita menjadi keras, dikasih tahu oleh orang tua kita ngeyel, diberi nasihat kita marah, kemudian disuruh balik ke pondok kita malas, ketika pengumuman liburan kita bahagia. Itu gara-gara al-istighal bima la ya'ni, sibuk dengan sesuatu yang tak berguna. Ini perbuatan. Contoh secara simpelnya, HP di zaman sekarang kangkui sampean nak-nak sesibuk ngaji. Dalam masalah ucapan kayak tadi, ucapan-ucapan yang tak berguna, omong kosong. Omong kosong itu omongan yang ia tidak menghibur, tidak bermanfaat, kemudian ia tidak ada resiko. Ini omong kosong, ngelantur omongannya.
Omong boleh dari lauk sampai gereja. Esenan apa? Ada sekali esenan. Itu juga bahaya. Makan kicap pangkempang sampean itu sibuk dalam hal-hal setada gunanya. Ini kepancen maniman odi karena umur itu pakuna jalan kan. Tada cerita umur itu bisa dijeda, itu tidak ada ceritanya. Wa inna mro'an zahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu minal ibadah la jadirun an tatula alaihi hasratuhu. Dan seseorang yang sesaat dari umurnya itu hilang, waktu sedikit atau waktu sebentar dari umurnya sudah terlewatkan, dan kebetulan hilangnya waktu tersebut disia-siakan, artinya tidak digunakan untuk semestinya seorang hamba, yaitu beribadah kepada Allah, maka la jadirun, ini sangat pantas orang tersebut yang sudah kehilangan umur untuk merasakan penyesalan, merasakan kegelisahan, merasakan kesedihan dalam hidupnya. Nika pantas kuleban sampean kutu aroma sakastah mangken nika. Kuleban sampean pantas mangken kecewa dengan diri kita sendiri. Kuleban sampean mangken nika pantas untuk merasakan kesedihan karena banyak usia kita yang sudah kita lewati, waktu yang banyak kita buang di selain ibadah kepada Gusti Allah. Ini masya Allah bekto nika kan emas kan. Oh ning emas ning koning rola. Time is gold kan gitu kan. Dan bahasa Inggrisnya kan demikian. Al waktu kadzahab. Waktu itu bagaikan emas. Jadi bagaimana emas, walaupun sedikit itu emas, tetap sampean akan merasa kehilangan jika tiada di depan sampean. Begitu pula usia. Makanya saya sering mengingatkan santri ketika ulang tahun, dalam ulang tahun itu ada dua hal yang harus kalian lakukan. Pertama, kalian itu bersyukur kepada Allah. Yang kedua, istighfar sebanyak-banyaknya. Pertama, bersyukur karena sampean sudah nyampe di usia begitu lama dari lahir, diberi kesehatan, diberi kenikmatan, masih bisa nyambung hidup sampai pada waktu itu. Ada banyak ilmu yang sampean dapatkan di saat ulang tahun itu. Faktor yang kedua, sampean banyak istighfar karena ketika sudah ulang tahun itu rambu-rambu peringatan, ada lampu peringatan untuk sampean. Umurmu sudah hilang sebelumnya, itu sudah hilang, tidak akan kembali lagi. Apakah dari banyaknya waktu yang terbuang itu digunakan untuk ma khuliqa lahu minal ibadah, yaitu ibadah yang menjadi tujuan Allah menciptakan kalian. Kita kan diciptakan untuk ibadah kepada Allah. Apakah banyaknya waktu yang terbuang untuk itu? Atau sebaliknya? Jika sebaliknya, maka sangat pantas di hari ulang tahun kalian itu menangis, merasakan penyesalan, kehilangan banyak waktu secara sia-sia. Ini sangat-sangat pantas. Bahkan ada yang lebih mengagetkan dari dhabun Nabi, wa man jawazal arba'ina wa lam yaghlib khairuhu ala syarri falyatajahhaz ilan nar. Barang siapa yang usianya melewati 40 tahun. Nah, karena satria pada saya umur 40 lebih. Ada 20 belum, masih tak sampai separuh berarti. Makin dia cewek ngajak lancung melewati 40 tahun lamanya usianya, namun kebaikannya di situ tidak mengalahkan keburukannya. Artinya perbuatannya lebih dominan buruk gitu ya. Lebih sering berbuat buruk dibanding baiknya.
maka siap-siap untuk menuju ke neraka. Ini kasa ada buku Kanjeng Nabi. Jadi makin mikir pun. Tolak ukur seseorang itu menurut sebagian yaitu usia 20 tahun. Umur 20 tahun nikah. Orang nikah banyak taat dah ke pengiran. Etempeng maksiatnya, maka insya Allah seterusnya sampai usia 40 dan seterusnya sampai meninggal, ini insya Allah orang itu tetap istiqomah. Tapi men 20 tahun itu sudah banyak maksiat kepada Allah, maka usia berikutnya itu maskuk, akan diragukan nasibnya. Bahkan ketika usia 40 dia masih belum mengalahkan keburukannya, artinya tetap sering maksiat, maka siap-siap untuk menuju ke nerakanya Gusti Allah. Ini satu nasihat yang dianggap cukup bagi kita ahlul ilmi. Hadihin nasihah wa fi hadihin nasihah kifayatun li ahlil ilmi. Ini sudah cukup untuk kita berfikir. Bisa abadi nikah ngobe nasib yang maskuk ini menjadi nasib yang diyakini oleh kita. Lebih ekstrimnya lagi, debuna sebagian ulama, man syabba ala syai'in syaba alaih. Barang siapa yang masih muda, masih kanak-kanak atau masih remaja, itu istiqomah melakukan sesuatu, maka sampai tua dia akan tetap semacam itu. Artinya namun sampean santrih mangken nikah meler tak kepra, maksiat tiada batas, melanggar aturan, selalu melanggar aturan, maka sampai tua sampean tidak akan jauh dari perbuatan itu. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Nah ini kaki, ini sudah cukup bagi kita. Menengenangan kangkui merubah diri, insyaallah ini sudah cukup. Ayyuhal walad an-nasihatu sahlah wal mushkilu qabuluha. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.